وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita insyaallah lanjutkan kajian kitab Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad rahimahullah karya Ibnu Qudam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Lanjutan di Kitabus Shalah bab tentang azan, masih pasal berkaitan dengan azan tentunya. Dikatakan oleh Ibnu Qudam rahimahullah, faslun wala yasihul adhanu illa murattaban mutawaliya. Pasal baru tentang tidak sahnya azan kecuali urut berkesinambungan. Ya, hal-hal ini juga pernah kita bahas di kajian Ahad malam tentang tartib dan tawali, yaitu urut lafal-lafal azannya dan berkesinambungan, artinya tidak memiliki jeda yang terlalu lama antara lafal ke lafal berikutnya. Li'annahu la yu'lamu annahu adhanun bidunihima, karena tidak dikenal sesuatu yang disebut azan kecuali dengan selain dari lafal-lafal ini, selain dengan penertiban ini, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai seterusnya. Taib fa'in sakata fihi sukutan tawilan a'ada. Kalau misalnya muadzin ini diam di azannya dengan diam yang begitu lama, maka dia ulang dari awal. Karena dengan diamnya dia yang begitu lama, hal ini tidak dikenal sebagai azan. Ini azan atau apa? Kok jarak misalnya antara la ilaha illallah gitu, diam lama. Bukan karena mati listrik, bukan. Emang diam dia. Minum dulu atau nyeduh kopi dulu dan terus lama lagi kan. Atau masak air dulu misalnya. Lama waktunya. Dan ini gerakan-gerakan seperti ini pun ini kayak bukan lagi azan ini orang. Ya. Atau diam lama karena ada sesuatu yang harus dilakukan, yang wajib dilakukan, seperti yang harus dilakukan seperti apa, dia mungkin berdehem karena ada gangguan di lehernya atau di tenggorokannya atau misalnya lama, maka ada dia mengulang azannya. Wala yasihu an yabniya ala adhani ghairihi li'annahu ibadatun badaniyah, dan tidak sah dia untuk meneruskan azan atau melakukan azan atas azan orang lain, ya, karena itu adalah ibadah badaniyah. Ibadah itu kan dari segi apa yang dikorbankan atau peralatan atau hal yang dilakukan dengannya itu ada beberapa macam, seperti ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada juga ibadah yang menggabungkan antara badaniyah dan maliyah. Ya, ini juga pernah jabarkan di sini. Dari ibadah badaniyah itu ibadah yang menggunakan badan secara murni tanpa harta. Yang kedua ibadah maliyah, yaitu ibadah yang menggunakan harta secara dominan atau murni, bukan dengan badan. Ya, itu ibadah maliyah. Dan yang ketiga ibadah yang menggabungkan antara badaniyah dan maliyah, yaitu sama-sama
memakai badan dan juga mal, harta. Kalau ibadah badannya seperti apa? Seperti salat, seperti azan. Nah, ibadah badaniyah, ibadah kebadanan, ya, ini tidak bisa diwakili, nggak bisa diteruskan oleh badan lain. Jadi hanya badan ini doang yang melakukannya. Begitu, nggak bisa diwakilkan. Umumnya seperti itu. Kemudian ibadah maliyah, ibadah yang dominan, ini menggunakan harta sebenarnya. Dan adapun kalau menggunakan badan, itu bukan sesuatu yang asalnya, bukan. Itu mungkin hanya sesekali, sejenak, dan hanya sebagai wasilah saja. Seperti menunaikan zakat, ini ibadah maliyah. Menunaikan zakat fitr, itu ibadah maliyah. Memang dia menggunakan badan, tapi kan hanya wasilah. Antum ketika misal menitipkan ke muhsinin zakat fitrah atau zakat fitr, memang badan antum membawa nasi itu, membawa beras itu ya ibadah antum bawa itu gitu ke sini. Tapi kan itu bukan sesuatu yang asli dalam zakat. Zakat ya itu antum membayar, antum beli berasnya gitu. Itu memang menggunakan badan, jalan ke warung menggunakan badan, tapi itu bukan sesuatu yang sifatnya asli atau pokok dalam berzakat. Melainkan hartanya lah yang dikeluarkan, berasnya lah yang dikeluarkan, itulah pokoknya. Dan ibadah maliyah ini pada asalnya tidak bisa digantikan oleh orang atau diteruskan oleh orang pada asalnya. Adapun kalau misalnya kewajiban zakat ini sebenarnya buat istri antum, anak antum, itu yang mereka wajib, tetapi kewajiban itu dilimpahkan kepada orang yang menjadi yang menafkahi atau yang bertanggung jawab. Maka ini ibadah maliyah. Sedekah pun begitu. Kemudian ada yang ketiga, yaitu ibadah yang menggabungkan badan dan juga harta. Nah, badan dan juga harta. Nah, ini bisa diwakili pada umumnya. Menggabungkan badan dan harta seperti haji, umrah, ini menggunakan badan dan harta. Tapi kemudian ولأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة, karena ini adalah ibadah badan, azan ibadah badan, maka dia tidak bisa meneruskan perbuatan dirinya atas perbuatan orang lain atau diwakili dalam artian ketika yang azan orang lain, maka pahalanya pahala dia, bukan pahala kita, bukan amalan kita, ya gitu ya. Kasolati, seperti solat, ya solat kita nggak bisa nitip, ya nggak bisa nitip gue dong solat atas nama saya, nggak bisa. Situ solat ya saya solat, gitu. Fa in u'miya alaihi thumma afaqa qariban bana wa in tala al-faslu ibtada'a litahsul al-muwalat. Fa'in ughmiya alaihi, kalau misal dia pingsan sebentar, ya pingsan sebentar, kemudian siuman, afaqa qariban, siuman sejenak, jadi pingsannya sejenak doang gitu, maka bana, maka dia pun lanjutin azannya. Kalau sebentar, ya jatuh terus bangkit lagi saking lemasnya, maka dilanjutin. Wa in tala al-faslu ibtada'a. Namun kalau misalnya jeda itu begitu panjang karena entah ketiduran, entah pingsan, enggak sadaran, maka dia mulai dari awal, litahsulal muwalat, agar terjadi muwalat, berkesinambungan antara lafal dengan lafal, jeda tidak terlalu lama. Jadi dia mulai dari awal untuk mewujudkan adanya berkesinambungan dalam lafal terhadap lafal-lafal azan. Wa in irtadda fi athnaihi batala adzanuh. Kalau dia murtad di tengah-tengah azan, na'udzubillah min dzalik, maka batal azannya. Gimana bisa seorang murtad di tengah azan? Dia lagi azan, ya. Dan mungkin ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna rasulullah, lalu dia menghina atau mencandai lafal-lafal itu, atau ketika dia azan, kemudian ketika dia mungkin di lafal azan tersebut dia mengiramakan dengan irama-irama yang sifatnya menghinakan azan, ini bisa terjadi kekufuran pada dirinya.
Ya, maka wajib bagi orang yang mendengar atau yang dekat padanya untuk menstop azannya dia dan menggantikan dari awal azan dia, karena azan dia nggak sah itu. Ya, dengan kekufuran yang ada pada dirinya, penghinaan. Ya, ini bagi orang yang mungkin memang sudah ngerti tentang Islam. Adapun mungkin bagi anak kecil bercanda ketika azan, maka ini diberi uzur karena akalnya belum sempurna. Tapi kalau orang dewasa yang itu hal yang tidak mungkin terjadi, menghinakan azan atau main-main saat azan, kecuali imma dia orang gila, mulai hilang akalnya, atau dia waras dan dia memiliki niatan yang buruk terhadap Islam. Atau mungkin ketika dia azan, di sela-sela lafal azan dia mengucapkan kalimat murtad dengan sengaja atas pilihannya. Ya. Maka dia keluar dari Islam pada ketika itu juga, batal keislamannya dan tidak sah azannya. Kemudian orang yang azan kemudian dia tidak meneruskan azannya, tentu saja karena azan tidak bisa diteruskan. Azan tidak bisa diteruskan, melainkan diulang dari awal. Ya, diulang dari awal. Kata Allah Azza wa Jalla, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau berbuat syirik, maka akan gugur amalanmu, yaitu gugur pahalanya, tidak tercatat sebagai amalan saleh dan tidak ada nilainya sama sekali sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yukrahul kalamu fihi, dimakruhkan bicara ketika azan. Antara lafal ke lafal berikutnya jeda ya. Kemudian bicara, maka ini makruh. Ya, makruh di sini berarti tidak haram. Makruh di sini tidak haram. Apalagi kalau misalnya memang dia berhajat, maka kemakruhannya hilang. Kalau misalnya dia bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu, dia mau menuju apa? Menuju hayalas salah. Di antara itu dia nyuruh anak-anak untuk pada diam. Udah diam, pada diam, dengerin azan saya gitu. Maka ini boleh, bukan makruh. Kenapa? Karena ada hajat, ada kebaikan padanya untuk menyetop berisiknya anak-anak. Ya, maka ini boleh, bukan makruh. Yang makruh itu adalah ketika tidak ada hajat, dia bicara setelah di antara lafal-lafal azan, maka ini makruh. Fa in takallama bi kalamin tawilin ibtada'a li ikhlalihi bil muwalat. Kalau misalnya dia bicara dengan kalam yang panjang antara lafal, dia ngobrol malah. Panjang atau pendek ini dikembalikan kepada uruf kita. Dia ngobrol malah. Maka ini ibtada, dia mulai dari awal azannya karena dia telah menyelisihi hukum kesinambungan dalam azan. Wa in kana yasiran bana, kalau misalnya ucapannya sebentar sedikit, maka dia lanjutkan azannya. Ya anna dzalika la yubtilul khutbata wa hiya akadu minhu, karena hal ini yaitu bicara sedikit itu tidak membatalkan khutbah, padahal khutbah itu lebih kuat hukumnya dibandingkan azan. Ya, khutbah boleh nggak ngobrol? Maksudnya khatib ngobrol boleh atau tidak? Kalau misalnya sejenak bisa dalam khutbahnya, dan juga audiens ngobrol ke khatib, merequest sesuatu boleh. Jangan kira nggak boleh. Ya. Apalagi ketika ada hajat boleh. Dan itu tidak membatalkan pahala khutbah atau pahala mendengar khutbah yang wajib. Misal atau dalam hadis dulu, Nabi SAW lagi khutbah, kemudian ada seorang sahabat, ya memang dia mungkin kalau nggak salah Badui atau apa, al-muhim, langsung datang ke Nabi SAW dan merequest, ya Rasulullah, tanah pada gersang, pada banyak yang mati dari peternakan dan seterusnya. Doakan supaya
turun hujan. Rasulullah berdoa turun hujan sampai seminggu. Sampai banyak banjir tuh tempat. Minggu depan orang ini komplain lagi. Pas Rasulullah lagi khutbah juga. Ya Rasulullah begini, tolong mintakan kepada Allah Ta'ala agar menghentikan hujan dari area kita gitu. Ya. Maka Rasulullah doakan. Artinya di sini orang yang merupakan audiens, ya ketika dia memang ada hajat untuk berbincang kepada khatib, maka diperbolehkan sejenak. Adapun kalau lama, panjang, ngobrol, tanya jawab, diskusi, ini nggak jadi khutbah lah ini. Gimana khutbahnya? Ya itu boleh ya. Apalagi kalau ini berkaitan dengan hajat ya. Kayak misalnya mungkin pas lagi naik di sini, lagi khutbah gini, terus habis itu karena mau direkam misalnya, maka kameramen kemudian ngasih clip on atau semisalnya di sini. Ustaz afwan sebentar Ustaz. Itu boleh. Ya, itu boleh. Enggak masalah. Apapun kejadiannya gitu. Ya. Atau misalnya ketika lagi tengah-tengah khutbah, misal kayu ini agak rapuh bagian bawahnya di tempat pijakannya Ustaz misalnya. Khawatir nanti kejeblos, maka Pak Zul yang ngerti keadaan kayunya bilang ke khatibnya, Ustaz, ini kayunya takutnya jeblos, mungkin boleh Ustaz di bawah aja, takutnya nanti di tengah-tengah khutbah ya jatuh gitu. Itu boleh, tidak masalah. Mungkin kita pikir, wah janganlah nanti batal, padahal enggak batal. Karena untuk maslahat khatib itu sendiri dan untuk maslahat ini jemaah juga. Ya coba kalau misalnya jatuh, hancur tuh ibu ustadznya, ya jemaah lihat, lah ustadznya jatuh. Mikir jemaahnya kayak banyak dosa nih ustadznya makanya jatuh. Nanti gitu jadi ya sesuatu yang buruk. Atau lagi khutbah, terus habis itu tokennya mati. Nah, gimana tuh? Mati listrik, kan? Nah, akhirnya dari DKM beli pulsa. Nah, ini yang di sini. Boleh nggak beli pulsa? Nah, itu. Boleh nggak beli pulsa? Beli apa namanya? Beli token. Pertama lagi Jumatan. Dan dia wajib sholat Jumat. Bukankah dagang atau jual beli saat sholat Jumat setelah berkundipan dengannya azan Jumatan, bukankah itu tidak sah? Dalam mazhab Hambali tidak sah. Ya, dalam mazhab Hambali tidak sah. Tapi kalau kita mengikuti kaidah ini, memang ada hadisnya untuk masalah ini. Ya. Namun ini eksepsional, dikecualikan karena khutbah dan jemaah itu akan kesulitan untuk meneruskan Jumatan kalau misalnya tidak ada listrik. Ini sudah darurat zaman sekarang listrik itu, bukan lagi hajat biasa, darurat. Maka wallahu alam, kalau memang itu membuat terganggu semua jemaah, maka mau enggak mau harus ada yang beli token. Begitu. Jual belinya gimana? Jual belinya gimana nih? Ya, di masjid pula. Apakah harus keluar dulu dari masjid? Pertama, yang antum harus tahu, jual beli di masjid yang memang kata Nabi SAW, siapa yang melakukan itu, maka katakanlah padanya la arbahallahu lak. Semoga Allah tidak menguntungkanmu. Gitu. Lafal la arbahallahu lak itu membuat sebagian ulama mengharamkan akad jual beli di masjid. Namun sebagian ulama lain mengatakan akad jual beli di masjid hukumnya makruh. Hukumnya makruh, bukan haram. Khilaf di antara ulama. Kalaupun kita ambil hukum haramnya jual beli di masjid, maka daruratnya transaksi untuk maslahat masjid di masjid dengan konteks yang tadi beli token ketika Jumatan, ini wallahu alam sepertinya ada baiknya untuk kita ambil pendapat yang makruh. Kenapa? Karena gini loh,
ulama yang mengharamkan kenapa? Pertama, itu larangan dari Nabi. Kedua, ada lafal la arbahallahu lak. Semoga Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Ya. Itu kan ada indikasi bahwasanya keharaman bagi ulama ini, keharamannya karena ini orang nyari untung di masjid gitu loh. Dagang di masjid nyari untung gitu. Antum beli token buat mengadakan Jumatan, antum untungnya apa coba Pak? Enggak ada. Antum enggak sedang dagang di situ. Tapi memenuhi maslahat kaum muslimin dan jemaah sidang Jumat yang berbahagia rahimakumullah kan gitu. Maka kira-kira gimana? Maka ini insyaallah mudah-mudahan imma makruh, imma dibolehkan karena darurat. Bahkan mau enggak mau harus dilakukan. Coba sekarang kalau misalnya enggak diteruskan, maksudnya ya udah Ustaz khutbah aja enggak apa-apa, enggak pakai AC. Wah, kalau antum ngerasain khutbah dengan enggak pakai AC, enggak pakai kipas angin itu rasanya luar biasa. Yang tadi khutbahnya itu tentang surga, tentang neraka sekarang. Berubah temanya langsung. Tentang neraka, tentang kezaliman pemerintah, tentang iblis. Wah, langsung beda langsung ustadznya. Jemaah udah mulai kayak gini. Ya. Ketua DKM enggak ada lagi kerja di Pama Persada. Ya. Tapi kroco-kroconya, konco-konconya yang kena tuh. Gimana sih di KM ini? Mulai komplain. Ya. Kondusif enggak situasi? Enggak. Orang boro-boro mau dengerin khutbah habis itu. Anak-anak kecil mulai saling ribahin DKM. Kemudian sholat, apa lagi? Yang tadi biasa baca Sabisma Rabbikal A'la, sekarang Qul Huwallahu Ahad, back to default. Ya. Udah nggak enak. Pulang, bukannya bawa nasi berkat, bawa ribah. Coba lihat, madaratnya lebih besar malah. Karena ini zaman sekarang kita darurat pakai AC untuk masjid, darurat. Nah, jadi untuk menghindari madarat yang lebih besar, kadang-kadang yang haram itu mau gak mau kita ambil gitu. Kalau kita anggap itu haram. Ya, itu yang namanya dalam kaidah fikih namanya ad-darurat tubihul mahdzurat. Hal-hal yang darurat itu bisa membolehkan hal-hal yang terlarang. Untuk konteks itu dengan kadarnya saja gitu. Baik, kemudian illa an yakuna kalaman muharraman fa fihi wajhan. Masalah tadi ketika dia lagi azan, kalau misalnya bicara ke orang sejenak, maka itu enggak apa-apa dan itu makruh maksudnya dan tetap lanjut azannya. Kecuali kalau yang dia bicarakan itu adalah ucapan yang haram. Maka ada dua pendapat dalam mazhab Hanbali. Fafihi wajhan ahaduhuma la yabtul li'annahu la yukhillu bil maqsud. Pendapat pertama tidak batal azannya, artinya dia lanjut walaupun tadi ngomong jorok atau ngomong hal yang haram, karena ngomong haram ini pun selama bukan ucapan kufur itu tidak mencederai maksud dari azan. Tetap aja lanjut azan. Pendapat kedua watsani yabtul li'annahu fa'ala muharraman fihi. Pendapat kedua, batal azannya karena dia telah melakukan hal yang haram di ketika azan. Allahu alam, yang lebih sahih adalah yang pertama, yaitu tidak batal azannya karena itu bukan suatu azan, bukan lafal azan. Dia mengucapkan kalimat yang haram, maka itu urusan dia saja di masalah itu saja. Ya kayak misalnya seseorang azan, lagi azan dia isbal. Apakah dia bakal batal azannya? Enggak. Ya. Enggak apa-apa. Maksudnya tidak dia teruskan azannya. Urusan isbalnya, dosanya itu hal lain yang bukan zat azan. Jadi wallahu alam, kalau misalnya ada anak mungkin mumayyiz usia 10 tahun azan di Muhsinin misalnya. Terus dia azan diganggu sama temannya gangguin dia, cie-cie, gangguin dia supaya tergoda dia atau supaya kegeeran. Kemudian dia ngomong jorok tuh yang azan sampai kedengeran di masih ngomong jorok gitu. Itu kan haram. Maka yang sahih adalah dia teruskan azannya. Urusan dia ngomong jorok yaitu kesalahan dia yaitu urusan lain, bukan zat azan. Kecuali kalau misalnya ucapan jorok dan haramnya itu dia sambungkan dengan lafal azan dengan sengaja
maka ini berpotensi kekufuran karena penghinaan terhadap Islam, ya.